Salinan ijazah Jokowi sudah diterima Bonatua Silalahi tanpa sensor dari KPU. Siapa yang diuntungkan, Jokowi atau kubu Roy CS? Kita tanyakan kepada relawan Jokowi Prabowo Gibran David Pajung dan pengacara Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji. Selamat petang, Bang David. Selamat petang, Bang Ghafur. Selamat petang, Mbak Tarigan. Ya, terima kasih sudah hadir. Pertama sudah diterima dari KPU oleh Bonatua. Klien Anda sendiri sudah menerima atau belum ijazah tersebut? Karena kan yang mengajukan permohonan ini adalah Pak Bonatua ya. Tentu dari KPU menyerahkannya langsung ke Pak Bonatua. Jadi ceritanya adalah pada saat permohonan sengketa informasi publik ini muncul di KIP, saya kebetulan juga salah satu anggota tim kuasa hukum yang mendampingi Pak Bonatua. Dan pada saat kami melakukan persidangan itu memang dari awal sebetulnya ijazah itu sudah diserahkan. Ya, jadi ketika Pak Bonatua mohonkan sebagai seorang ahli kebijakan publik, itu sudah diserahkan. Hanya ada 9 item yang ditutup oleh KPU. Ya, dan itu sudah dibuka. Ya, dan itu berdasarkan putusan KIP bahwa sandarannya kan adalah pasal 18 ayat 2 Undang-Undang nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik, bahwa ijazah Pak Joko Widodo itu sudah dikualifisir sebagai dokumen publik, bukan lagi dokumen private, sehingga 9 informasi itu kemudian dibuka dan hari ini secara resmi diserahkan kepada Pak Bonatua. Oke, tapi dari Bonatua sudah diberikan kepada Anda, sudah lihat? Iya, saya sudah dapat salinan resminya ya, yang dilegalisir. Dan sebelum tadi saya ke Kompas TV, saya sempat komunikasi juga dengan Mas Roy. Dan ada beberapa informasi yang juga disampaikan Mas Roy kepada saya dan nanti perlu saya sampaikan. Yang pertama begini, kalau kemudian kita lihat ijazah ini kan ijazah ya. Terutama ijazah di tahun 2014, pada saat pertama kali Pak Joko Widodo mencalonkan diri sebagai calon presiden. Ini salinan ijazahnya. Kemudian di sini ada pejabat dekan Fakultas UGM, Fakultas Kehutanan UGM yang menandatangani. Nah, berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Mas Roy, ternyata ada kejanggalan dan keanehan. Keanehannya apa? Ini ada 2 ijazah legalisir yang berbeda, posisi tanda legalisirnya. Jadi yang diserahkan Pak Jokowi pada saat beliau mencalonkan diri sebagai calon presiden itu justru berbeda dengan yang diserahkan ke Pak Bonatua. Ada indikasi bahwa ijazah ini dilegalisir 2 kali. Jadi dilegalisir pertama pada saat Pak Jokowi mendaftar diri sebagai calon presiden, menyerahkan yang dilegalisir, kemudian begitu diminta oleh pihak Pak Bonatua, nah, sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik, ini kemudian yang diserahkan versinya berbeda dengan yang pertama kali diserahkan oleh Pak Joko Widodo. Itu ada indikasi. Ada indikasi. Simpulan Anda indikasinya apa? Berarti ijazah itu dilegalisir 2 kali. Kemudian yang kedua, sumber data yang valid dari KPU itu kemudian masih menimbulkan ketidakjelasan terkait dengan pejabat yang menandatangani ijazah ini. Sudah dibuka informasinya oleh KPU, tapi ternyata dari pihak Roy CS masih belum yakin bahwa ini merupakan ijazah asli, Bang David. Ya, yang pertama begini, itu sudah menjadi keputusan di sidang KIP ya, bahwa ijazah, siapapun punya ijazah itu bukan bagian dari informasi yang dikecualikan. Artinya hak publik untuk melihat itu selama publik ini punya diskresi, punya legal standing untuk meminta itu. Nah, sekarang kan sudah diputuskan, oke, monggo sekarang teman-teman Roy Suryo dan CS meminta itu, Bonatua khususnya yang menggugat ke KIP ya sudah diberikan. Nah, pertanyaannya begini, apa yang dipermasalahkan dari situ? Karena yang saya mau bilang nggak ada lagi urusan Pak Jokowi soal gugatan KIP. Sekarang ini dari KPUD, KPU Pusat menyerahkan semua apa yang diminta berdasarkan perintah dari KIP ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kalau dipertanyakan soal ada perbedaan legalisasi, saya bilang gini, 4 kali legalisir ijazah Pak Jokowi. Sekali ketika mendaftar di KPU Solo, KPUD Solo ketika maju menjadi wali kota, itu legalisasinya sendiri. Artinya saat itu ya, tentu di dalamnya pejabatnya berbeda, mungkin masih rektornya berbeda, dekan berbeda, atau siapapun yang menandatangan dan mencap di UGM. Yang kedua, ketika maju menjadi gubernur DKI, itu legalisasi yang kedua di waktu yang pendaftaran toh. Kemudian
Yang ketiga, ketika maju menjadi capres 2014, pasti juga melegalisasi lagi, legalisir lagi ke UGM. Siapa yang mencap, siapa yang tanda tangan kan tergantung pejabat di masa itu. Di 2019 yang terakhir juga pasti berbeda lagi. Nah, kalau soal cap posisinya miring-miring dari Solo ke KPU DKI, ke KPU Pusat 2014, 2019 pasti beda-beda dong. Nah, itu yang pertama saya mau jawab. Yang berikutnya adalah ini semua tidak memberikan sesuatu apapun terhadap asli atau palsunya ijazah Pak Jokowi sebagaimana apa yang diopinikan Roy CS. Nggak ada sama sekali pengaruhnya di situ. Karena apa? Sekali lagi pembuktian itu ada dua. Satu, yang menerbitkan ijazah itu adalah UGM. Disitulah pembuktiannya bahwa ijazah ini asli atau palsu. Yang kedua, besok di persidangan yang lagi proses menuju P21 ya. Itu persidangan soal tuduhan bahwa Roy CS ini sebagai orang yang didakwa melakukan kebohongan publik, terus melakukan fitnah, melakukan manipulasi dan seterusnya. Berarti masa perbedaan legalisir harusnya tidak perlu dipersoalkan. Nggak ada sama yang sekali. Perlu dipersoalkan ada perbedaan legalisir. Iya, Mbak Tarigan. Jadi ada satu lagi informasi. Ini hal yang kedua adalah terkait dengan salinan ijazah yang dimohonkan di KPU Solo untuk 2005 ketika Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai calon wali kota. Nah, berdasarkan informasi yang juga dihimpun oleh teman-teman yang meminta salinan ijazah ini, itu justru di KPU datanya nggak ada. Ya, nanti tinggal kita lihat perkembangannya gitu. Jadi di KPU sendiri, KPU Solo yang katanya 2005 itu beliau mencalonkan diri sebagai calon wali kota menggunakan ijazah yang dilegalisir oleh UGM, itu ternyata dikonfirmasi ke sana belum ada salinannya. Jadi nggak tahu juga nih salinannya ada di mana. Itu hal yang pertama dari sisi yang di Solo. Kemudian yang kedua, ini menarik, saya setuju bahwa kita berpikirnya ke depan, ya. Apakah ijazah ini punya nilai hukum apa enggak? Baik terhadap pembuktian ijazah maupun juga pembuktian terkait dengan tuduhan pencemaran, fitnah, dan pengerusakan dokumen yang sekarang sedang bergulir di Polda Metro Jaya. Nah, saya ingin menjawabnya adalah, kalau dianggap ini tidak punya nilai hukum, oh itu salah, itu keliru. Ini tentu punya nilai hukum yang luar biasa. Kenapa punya nilai hukum yang luar biasa? Terutama kita mengungkap misteri ijazah Pak Joko Widodo yang awalnya ini ditutup-tutupi, yang awalnya ini dirahasiakan sedemikian rupa oleh otoritas, yaitu KPU, ya. Kemudian begitu disengketakan di Komisi Informasi Publik, ini kemudian menjadi terbuka. Akhirnya kita bisa mengkonfirmasi bahwa ijazah yang kita dapatkan salinan asli, kemudian yang beredar Dian Sandi, yang diteliti oleh Mas Roy, dan yang kemudian kami lihat, dan saya melihat loh, Bang David Pajo belum pernah melihat ijazah Pak Joko Widodo yang asli. Yang saya lihat pada saat gelar perkara khusus, semua bentuk fisiknya sama. Ya, artinya tinggal nanti kemudian ke depan kita buktikan apakah ijazah Pak Joko Widodo yang analognya masih ada di Polda Metro Jaya dengan salinan resmi yang kami pegang dan itu digunakan secara sah, secara hukum untuk mendapatkan jabatan publik, ini nanti bentuknya sama apa enggak? Jadi ini dari dibukanya ijazah Jokowi, salinan ini menguntungkan dari Roy CS? Ya jelas menguntungkan. Menguntungkan itu terutama pada saat kita bicara pembuktian material. Kalaupun perkara ini nanti naik, naik sampai ke tahap persidangan, ini akan menjadi alat bukti kami. Tapi kan tadi dikatakan oleh Bu Nato bahwa ini masih perlu diuji. Artinya masih akan ada uji forensik independen? Ya, kami memohonkan itu kepada penyidik Polda Metro Jaya. Tapi kan sampai hari ini tidak ada jawaban resmi dari Polda Metro Jaya terkait keterbukaan yang diberikan oleh KPU tidak menyelesaikan keraguan mereka terhadap ijazah Jokowi, Bang David. Sebenarnya kalau ini publik harusnya sudah cerdas di sini ya. Dengan kasus KIP ini sudah membuka ruang untuk melihat itu, lalu kemudian Bonatua bahkan pengacara Pak Roy Suryo, teman-teman ya, Sang Aji dan semua teman-teman pengacara Roy Suryo, ini membuktikan bahwa ketika statement Roy Suryo CS mengatakan ijazah Jokowi itu palsu 99,9% palsu, itu berarti kan membuktikan bahwa mereka nggak pegang bukti ketika itu. Karena apa? Sekarang baru proses mencari bukti semua, mencari penguatan data apa segala macam. Nah, kesimpulan yang dinyatakan bahwa 1 tahun lalu bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu dari mana? Nah sekarang kan baru mencari-cari, baru mendapatkan dari KPUD. Itu berarti statement bahwa beliau melakukan fitnah itu clear. Saya kira Bang David karena keliru. Sekarang datanya baru dipegang. Saya kira Bang David keliru bahwa proses mengumpulkan bukti di dalam hukum itu tidak bisa dibatasi pada ruang dan waktu. Bukti itu terus bergerak. Betul. Bukti itu sesuatu yang dinamis.
Ya kan? Bahkan suatu perkara yang sudah ingkrah pada level kasasi saja, begitu ditemukan ada bukti baru, masih bisa kok digugurkan. Artinya ingin saya katakan bahwa hak seseorang secara hukum itu mendapatkan bukti itu begitu fleksibel, diberikan ruang dan waktu, tidak dibatasi ruang dan waktu. Hukum memberikan keleluasaan kepada seseorang untuk mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya. Bahwa kemudian hari ini kami semakin meyakini berdasarkan penelitian Mas Roy ini ijazahnya palsu, kemudian diperkuat lagi dengan salinan resmi yang kami dapatkan, itu sesuatu yang sebetulnya secara hukum sah-sah saja. Kenapa? Karena pada saat kami belum mendapatkan salinan resmi dari KPU, kan ada keterbatasan untuk meneliti ijazah yang diunggah oleh Dian Sandi. Akhirnya terkonfirmasi bahwa wujud fisiknya sama. Karena begini, ijazah Pak Joko Widodo itu kan tidak mungkin ada dua versi. Betul. Pasti cuma satu versi. Ya. Itu kita setuju dulu. Ya, karena betul. dia satu versi, berarti antara apa yang dahulu diteliti oleh Mas Roy, berdasarkan yang diunggah oleh Dian Sandi, kemudian yang kami dapatkan salinan resminya dari KPU, kemudian kami lihat wujud fisik analognya yang ditunjukkan oleh Polda Metro Jaya, itu semua terkonfirmasi bahwa ijazah ini sama wujud fisiknya. Karena tidak mungkin ada yang kedua, tidak mungkin ada yang ketiga. Tinggal kemudian bagaimana kita mendalilkan bahwa terkait dengan proses pembuktian nanti, Mas Roy akan membuktikan bahwa ijazah ini palsu berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang mereka temukan dalam suatu penelitian ilmiah yang sampai hari ini mereka sampaikan kepada publik melalui buku Jokowi White Papers. Termasuk nanti itu uji forensik secara independen? Menurut saya meskipun aturan perundang-undangan dalam KUHP tidak memungkinkan tapi adanya lakukan itu atau tidak? Ya harusnya kami sudah memohonkan, harusnya itu diberikan oleh Polda Metro Jaya. Iya, makanya gini Mbak, jadi gini, itu semakin membuktikan bahwa kan dulu Roy CS mengatakan bahwa Pak Jokowi nggak punya ijazah katanya. Kalaupun ada ijazahnya palsu. Nah, sekarang terbukti bahwa mulai dari KPU dari Kota Solo sampai pada KPU Pusat di Pilpres terakhir beliau itu ijazah ada kan. Nah, salah satu bukti dari ijazah itu karena ijazah asli cuma satu yang dipegang Pak Jokowi dan sekarang ada di Polda, itu kan yang resminya itu adalah fotokopi yang dilegalisasi kan. Nah, legalisasi ini sah. Yang bisa menyatakan itu sah adalah UGM. Nah, bukti yang ada di KPU sekarang yang dipegang oleh Bonatua ini adalah pembuktian secara legal, secara hukum bahwa ijazah itu sah adanya dan dicap oleh otoritas UGM. Kalau itu nggak sah, nggak mungkin UGM berani melakukan legalisasi. Ketika UGM menyampaikan itu asli, tetap saja dari pihak ya itu wajar, biasalah. Namanya orang sudah masuk pada proses sebagai tersangka dengan segala macam argumen akan dilakukan, mencari bukti-bukti di belakang dilakukan, padahal tidak punya bukti di awal kan. Makanya sekarang saya katakan bahwa kenapa Roy CS dinyatakan tersangka di penyidikan, karena memang mereka nggak punya bukti akurat ya. Bukti yang diteliti itu adalah bukti fotokopi, scan, apa segala. Sementara aslinya itu ada di lemari Pak Jokowi ketika itu ya. Nah sekarang ini kan sudah ditahan di Polda untuk pembuktian nanti di persidangan bahwa ijazah itu pertama ada. Yang kedua akan ditanya UGM, Pak Ibu Rektor, ini ijazah Pak Jokowi yang sekarang kami pegang ini asli atau palsu? UGM mengatakan sudah berkali-kali ada, kami menerbitkan dan asli. Nah sekarang itu akan membuktikan bahwa ternyata statement Roy Suryo itu bahwa benar-benar fitnah, itu akan terbukti bahwa memang ini fitnah kan. Itu nanti pembuktian. Jadi sidang ke depan ini bukan membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu atau asli, tetapi membuktikan bahwa fitnah itu benar terjadi karena ijazah yang ada asli, benar-benar asli ini. Nah pembuktiannya salah satu hari ini adalah KIP sudah merekomendasi KPU menunjukkan dan sekarang ada di tangan Bonatua kan. Saya dan jawab ada legalisasi UGM. Saya jawab ya begini. Itu loh. Saya jawab begini. Yang diteliti oleh Mas Roy itu adalah fisik ijazah. Menggunakan metodologi ilmiah. Awalnya tidak ada satupun dokumen yang kemudian secara sahih menyebutkan bahwa sumber data yang diteliti oleh Mas Roy itu benar. Karena tidak ada yang ditampilkan oleh Pak Joko Widodo. Begitu kita mendapatkan hasil salinan resmi dari KPU, kalau kemudian kita lihat wujud fisiknya, ini sama dengan yang diunggah oleh Dian Sandi, nggak ada bedanya. Bedanya adalah yang diunggah Dian Sandi itu berwarna, sementara ini fotokopi. Tapi fotokopinya kemudian legalisir yang disampaikan ini adalah legalisir yang berwarna. Ya, jadi dari struktur ijazahnya, kemudian informasi yang terhimpun di dalam ijazah ini, foto Pak Joko Widodo, cap dekan, kemudian rektor, tanda tangannya, kemudian nomor induk ijazahnya, ini semua sama. Ya, artinya terkonfirmasi bahwa ijazah yang diserahkan oleh Pak Joko Widodo ke KPU dan yang diteliti oleh Mas Roy ini cocok ini datanya. Ya, artinya cocok yang artinya? Cocok artinya
yang diteliti oleh Mas Roy itu berarti sesuai dengan apa yang diserahkan resmi oleh Pak Joko Widodo. Jadi kalau teman-teman dahulu mengatakan bahwa yang diteliti Mas Roy itu sumber datanya nggak valid, nggak sesuai, karena itu tidak bisa diklaim. Tetapi begitu kita lihat wujud fisik asli yang dilegalisir ini, wujudnya sama, ya. Hanya bedanya adalah Dian Sandi berwarna, ini nggak berwarna. Yang ingin saya katakan begini, yang ingin saya katakan adalah basis penelitian Mas Roy, Bang Rismon dan Dr. Tifa, ini sumber datanya sama dengan yang diunggah oleh Dian Sandi, ya. Kemudian yang kedua, ketika datanya sama, maka kemudian hasilnya bisa diuji. Nah, proses pengujiannya ini kan sekarang sedang berjalan gitu, ya. Dan yang terakhir adalah ingin saya katakan, kalaupun UGM mengatakan bahwa Pak Joko Widodo mempunyai ijazah yang konon kata teman-teman ini asli, saya udah periksa pada saat sidang KIP, ya. Pihak KPU saja pada saat menerima salinan ini yang seharusnya melakukan autentikasi terhadap ijazah asli, itu mereka nggak pernah melihat ijazah aslinya Pak Joko Widodo. Artinya dalam kesimpulan Anda masih terhadap keyakinan dan juga klien Anda masih yakin bahwa ijazah Jokowi tidak asli? Ijazah Jokowi berdasarkan hasil penelitian Mas Roy itu 99,9% palsu, 11.000 triliun palsu. Palsu. Ya, wajar lah kalau Bro Sanghaji menyampaikan itu sebagai kuasa hukum. Tapi saya mau katakan justru ini pembuktiannya clear bahwa ijazah Pak Jokowi ada, asli, capnya itu legal dari UGM. Karena yang bisa menyatakan asli atau palsu itu adalah penerbitnya, yang pertama. Yang kedua tadi Bro Sanghaji menyinggung soal basis penelitian ilmiah. Nah, saya katakan basis penelitian ilmiah itu ada dua ya. Satu, penelitian ilmiahnya itu metodologinya apa? Apakah penelitiannya kualitatif atau kuantitatif? Nah, ini saya masuk, ini pasti kuantitatif. Karena penelitian kuantitatif itu adalah parameternya harus ada data dan fakta clear asli. Yang kedua, dia terukur. Yang ketiga, dia harus etis, beretika. Nah, ini sementara yang diteliti itu adalah fotokopi dan scan. Itu saja berdasarkan rujukan tahapan metodologi kuantitatif itu sudah salah. Kemudian hipotesanya nggak ada, langsung nuduh. Hipotesa itu dugaan awal harusnya disampaikan. Nah, kalau tadi mengatakan 99% palsu, itu bukan hipotesa, itu sudah kesimpulan penuduhan. Sehingga makanya saya katakan selalu Bro Sanghaji bahwa ada mens rea di dalam balik kasus ini karena sudah menuduh di awal sementara bukti nggak ada. Bukti baru didapat hari ini kan, sementara pembuktian juga bahwa ternyata itu asli, ada diterbitkan UGM, ada cap stempel UGM yang sah bahkan berwarna. Itu berarti nggak ada sama sekali pemalsuan di situ karena otoritasnya yang mengeluarkan. Nah, ini semakin membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu ada, asli dan valid. Ya, kalau kita bicara penelitian, kalau kita bicara penelitian, Bang David tidak masuk, tidak memenuhi unsur penelitian ilmiah, metodologinya salah, nggak ada variabelnya. Udah, jangan diulang-ulang lagi, biar ada kesempatan buat saya. Kalau nggak nanti nggak ada kesempatan buat saya bantah. Kalau kita bicara penelitian, ada dua hal yang penting dalam penelitian. Pertama adalah sumber data, kedua adalah metodologi. Kalau kita bicara sumber datanya sudah salah. Sebentar, sumber data ada dua yang diuji. Yang pertama adalah skripsi Pak Jokowi. Itu datanya adalah data primer. Sebentar dulu, karena nggak mungkin orang mendapatkan ijazah tanpa menulis skripsi. Saya sarjana. Bang David juga sarjana. UGM sudah nyatakan ada kan? Nggak, sebentar dulu, jangan potong-potong dulu. Anda potong-potong terus. Gimana saya mau menjelaskan? Anda dari tadi saya kasih Anda waktu. Iya, saya nggak pernah potong Anda loh. Baik. Ya, ada dua. Yang pertama adalah primary evidence berupa skripsi. Skripsi itu adalah mereka dapatkan langsung dari UGM, mereka teliti dan itu tidak sesuai dengan zaman di mana skripsi itu dibuat. Dan yang kedua adalah data sekunder. Nah, ini kan datanya data sekunder. Ternyata data sekunder yang diteliti oleh Mas Roy kemudian didapatkan oleh Bang Bonatua, ini cocok ini datanya. Nah, kemudian yang kedua metodologi. Yang kedua metodologi. Metodologi mereka bisa terima kasih telah bergabung. Dipertanggungjawabkan. Jokowi itu ada dan asli. Itu aja poinnya sebenarnya. Ijazahnya berdasarkan kembali rencana relokasi terhadap warga yang terdampak pergerakan tanah di Tegal, Jawa Tengah sedang dipersiapkan. Kami segera kembali.